Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibunda Mahalini Puspika selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu, di mana jawabannya itu berupa penjelasan secara lisan ya. Baik, untuk soal pertama adalah tanggapan saya mengenai pentingnya mempelajari Islam dan Tamadun Melayu ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang yang beridentitas sebagai orang Melayu, maka tentunya penting baginya untuk mempelajari Islam dan Tamadun Melayu ini. Di mana dalam Islam dan Tamadun Melayu ini, kita akan mempelajari bagaimana sejarah, bagaimana perkembangan, bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan peradaban orang-orang Melayu. Kemudian dengan bagaimana proses maksudnya Islam dan pengaruh Islam terhadap Tamadun Melayu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Tamadun itu bisa dikatakan sebagai sebuah kebudayaan. Bagaimana Islam itu mempengaruhi budaya Melayu yang sebelumnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga Islam itu menjadi sebagian atau bagian dari Melayu. Dan bisa dikatakan Melayu tanpa Islam itu bagaikan tubuh tak bertulang. Jadi Melayu identik dengan Islam. Nah, oleh karena itu pentinglah bagi kita untuk mempelajari Islam Tamadun Melayu ini. Kemudian untuk soal yang kedua, mengenai analisis budaya yang bernilai Islam di wilayah di sekitar. Saya tinggal di Kota Pekanbaru, namun saya besarnya itu di Payakumbuh di Sumatera Barat, di mana di Sumatera Barat itu adatnya adalah adat Minangkabau. Nah, mengenai adat Minangkabau yang ada pun budaya yang bernilai agama di sana, yang saya ketahui adalah salah satunya itulah sunat rasul. Sunat rasul itu bahasa syariahnya itulah khitan. Nah, dalam adat Minangkabau, acara sunat rasul itu tidak hanya sekedar dilakukan dengan acara sunatannya saja, tidak hanya dilakukan secara kendurinya saja, namun ada budaya tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat di sana, di mana ada namanya itu adalah Manayak Kudo. Manayak Kudo itu artinya menaiki kuda, di mana sang anak yang sebelum ia melaksanakan sunat rasul ataupun khitan, yaitu diarak menggunakan kuda, diarak untuk menaiki kuda, yang biasa itu rutenya itu dari gerbang kampung, kemudian diarak sampai ke rumahnya. Nah, selain itu juga, jika misalnya di kampung itu ada sungai ataupun ada tempat pemandian, nah maka anak akan dari pas diarak dengan kuda itu, maka dia akan diantar ke tempat pemandian tersebut. Itu namanya itu berandam ayah. Nah, berandam ayah itu maksudnya sang anak dipersilahkan untuk berenang ataupun berendam di air, di mana hal itu bertujuan untuk menghilangkan tekanan pada diri anak, menghilangkan stres dari anak, menghilangkan rasa takut dari anak, yang notabene-nya kan kalau anak-anak sebelum sunat rasul itu kan mengalami ketakutan, mengalami tekanan, karena ya kebanyakan mereka menganggap bahwa sunat rasul itu kan sakit gitu, maka mereka takut. Nah, dengan adanya kebudayaan ini, dengan adanya kegiatan ini, maka akan menghilangkan rasa takut anak itu, akan menghilangkan rasa tekanan pada anak itu, sehingga ia akan enjoy nantinya ketika menghadapi sunat rasul. Maka seperti itu kebudayaan budaya dari Minangkabau terkait dengan sunat rasul itu tadi.
Nah, tanggapan saya terhadap hal itu adalah kebudayaan tersebut merupakan hal yang positif ya. Karena dengan adanya budaya seperti itu, maka akan memudahkan anak untuk menjalankan sunnah Rasul itu tadi. Di mana kebudayaan di sini gunanya untuk mendukung, mempermudah, dan tidak menyinggung eksistensi dari syariat itu tadi. Tidak menyinggung dan tidak mengkritisi syariat itu tadi. Oleh karena itu, ini akan membawa dampak yang positif bagi anak, sehingga akan membuatnya itu lebih enjoy ketika menghadapi sunnah Rasul. Maka kebudayaan seperti ini saya anggap sebagai sesuatu yang positif dan boleh dilakukan. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah bagaimana corak keberagaman Islam di Riau. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia khususnya, Islam merupakan agama yang mayoritas. Begitu pula di Provinsi Riau. Di Riau ini Islam merupakan mayoritas, dan juga di Riau ini merupakan pusat Melayu ya, di mana Melayu itu identik dengan Islam. Oleh karena itu Islam menjadi mayoritas dan menjadi identitas pada masyarakat Riau. Nah, dalam segi pemahaman Islam di Riau ini, masyarakat Islam di Riau ini mereka itu dalam segi akidah, pemahaman akidah, mereka itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam segi fikih, mereka ini bermazhab fikih Syafi'i. Kemudian juga ada ajaran-ajaran tasawuf, di mana adanya tarekat-tarekat seperti tarekat Naqsabandiyah dan Syattar ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari mereka, dikarenakan mereka ini merupakan mayoritas Islam, kemudian Islam menjadi identitas bagi mereka, maka dalam kehidupan sehari-harinya mereka itu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, yang sesuai dengan aturan-aturan Islam. Oleh karena itu ada ungkapan yang menyatakan bahwasanya adat itu bersani syara, syara bersani kitabullah, di mana dalam adat itu berazaskan kepada syariat, dan syariat itu berdasarkan kepada kitab Allah. Oleh karena itu Islam menjadi norma yang berlaku di kehidupan masyarakat Islam yang ada di kehidupan masyarakat Melayu yang ada di Riau. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi adat bagi Melayu Riau. Fungsi adat secara umumnya itu ada 3. Yang pertama adalah menjabarkan nilai-nilai dari dasar adat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjadikan adat tersebut sebagai identitas. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, jikalau misalnya dikhususkan ke masyarakat yang ada di Riau, di mana di Riau itu kan adatnya adalah Melayu, dan kemudian Melayu itu inti dari adat Melayu itu adalah Islam. Jadi untuk fungsi yang pertama adalah menjabarkan nilai-nilai dasar dari adat, di mana nilai-nilai dasar dari adat Melayu adalah nilai-nilai keislaman, di mana di fungsi adat di sini adalah untuk menjabarkan nilai-nilai keislaman. Kemudian juga berkaitan dengan fungsi yang kedua, kemudian Islam itu dijadikan sebagai identitas bagi mereka dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian bentuk implementasinya itu sebagai perekat, sebagai acuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang ada di Riau. Baik, kemudian soal yang kelima adalah pembagian adat ataupun juga jenis adat dan contohnya. Nah, adat ini terbagi menjadi 4. Ada adat sebenar adat, ada adat yang diadatkan, kemudian ada adat yang teradat, dan ada adat istiadat. Nah, mengenai keempat ini, yang pertama adalah adat sebenar adat. Adat sebenar adat ini adalah adat yang berasal dari alam, yang hukumnya itu lazim, yang memang kalau bisa dikatakan seperti sunatullah jadi hukumnya gitu. Contohnya itu seperti
Jikalau misalnya ada angin ribut ataupun angin kencang, maka ia akan menyebabkan pohon-pohon ataupun bangunan yang ada di sekitarnya itu roboh. Nah, itu merupakan contoh dari adat adat sebenar adat. Nah, kemudian yang kedua adalah adat yang diadatkan. Nah, adat yang diadatkan ini merupakan jenis adat yang dikemukakan oleh seorang datuk ataupun tokoh dari suatu masyarakat di suatu daerah. Contohnya itu seperti pada adat yang ada di Minangkabau. Pada saat itu ada salah satu tokoh adat itu bernama Datuk Perpatihan Sabatang. Datuk Perpatihan Sabatang ini merupakan seorang keturunan raja. Kemudian ia itu pergi ke suatu wilayah di bagian timur Gunung Merapi, di mana di satu wilayah tersebut ia menemukan wilayah yang subur, kemudian wilayah yang bisa ditinggapi atau ditinggali oleh masyarakat setempat. Kemudian ia membuat suatu aturan di sana berdasarkan pemikiran beliau. Bagaimana misalnya beliau itu membuat aturan itu, membuat batasan-batasan wilayahnya. Kemudian beliau membuat aturan bagaimana mata pencarian penduduk yang ada di sana, maka itu yang dikatakan sebagai adat yang diadatkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah adat yang teradat. Nah, adat yang teradat ini merupakan jenis adat yang dicapai atau jenis adat yang ada berdasarkan hasil musyawarah masyarakat setempat. Misalnya di daerah adat Minangkabau, di daerah Sumatera Barat, contohnya itu seperti tahlilan. Nah, tahlilan ini merupakan kesepakatan ataupun berdasarkan musyawarah yang ada di masyarakat itu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang meninggal, kemudian mereka tuh menyepakati tahlilannya itu diadakan tahlilan 3 malam berturut-turutkah atau hanya 1 malam saja. Nah, ada yang menyetujui 3 malam berturut-turut, maka dilakukan tahlilan tersebut secara 3 malam secara berturut-turut. Kemudian jika misal disepakati cuma 1 malam itu saja, maka ya tahlilannya hanya dilakukan 1 malam itu saja. Nah, itu merupakan contoh adat yang teradat. Nah, kemudian yang terakhir adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan ketetapan ataupun norma ataupun aturan yang dibakukan dalam suatu adat. Misalnya dalam adat Minangkabau juga, ini contohnya Minangkabau karena saya besar di sana, saya menyaksikan langsung bagaimana adat yang ada di sana. Dalam adat Minangkabau, salah satu ketetapan ataupun aturan yang ditetapkan yang dibakukan di sana adalah dilarangnya atau tidak dianjurkannya menikah orang yang sesuku gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Minangkabau itu ada 4 suku asli, kemudian juga ada suku-suku dari luar. Tapi di dalam aturan adat di Minangkabau tersebut dilarang menikah sesuku, baik itu suku Melayu dengan Melayu, kemudian suku Piliang dengan Piliang, suku Koto dengan suku Koto, suku Bodi Caniago dengan Bodi Caniago. Itu dilarang. Dan itulah tujuannya adalah untuk membuat masyarakat itu keluar gitu, mencari atau bisa dikatakan untuk memperluas ikatan persaudaraan gitu. Jikalau misalnya cuma di sekitar situ-situ saja kan tidak berkembang masyarakatnya. Maka oleh karena itu tujuannya untuk memperluas ikatan persaudaraan, kemudian juga untuk menganjurkan kepada masyarakatnya untuk merantau gitu. Karena orang Minang itu dari kecil memang sudah dituntut untuk mandiri, dan cara untuk mandiri itu adalah dengan cara merantau. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.